Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KBRI edisi Kupas Misteri. Setiap kota pasti punya cerita, termasuk mengenai gedung-gedung tua atau rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, lalu membesar hingga menjadi kisah misteri yang sumber datanya tidak diketahui. Dan kebanyakan kisah-kisah horor yang dikaitkan dengan sejarah tempat itu atau kesaksian orang-orang yang katanya pernah melihatnya. Berikut ini kupas misteri dari kota Makassar. Tapi Mas Bro, sebelum kita lanjut kupas misteri ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI edisi Kupas Misteri. Itu kenapa tidak nonton? Di Makassar juga ada beberapa tempat yang disebut punya kisah-kisah mistis di baliknya. Boleh percaya, boleh tidak. Ini dia tempat-tempatnya. Pertama, Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain, Benteng Ujung Pandang ini, didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daeng Bonto Karaeng yang merupakan seorang raja dari kerajaan Goa Talo ke-9. Benteng yang biasa juga disebut Benteng Paniua sering memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada yang berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati inilah muncul aturan-aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang memperkosa Sumiati sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah berpakaian merah. Kedua, Rumah Karunrung. Rumah yang terletak di Jalan Karunrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam, setelah terjadinya kasus pembunuhan satu keluarga. Karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh oleh warga, sekitar rumah ini disebut-sebut sebagai rumah angker. Warga sering kali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat satu keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan menyerupai kuntilanak
dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitar. Ketiga, Gedung Radio Republik Indonesia Makassar. Sampai saat ini, Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI Makassar masih aktif digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini sering melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni gedung RRI Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana. Ketika hendak memfotokopi berkas, yang keluar bukanlah hasil kopian, melainkan gambar tengkorak. Ngeri juga. Keempat, ya, bro. Makam Lapangan Karebosi Makassar. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7 makam. Dan makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasakan oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Alkisah Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggangnya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Kelima, kuburan Cina Antang. Yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker, termasuk pula yang terletak di Antang kota Makassar ini. Orang-orang yang melewati tempat ini seringkali melihat penampakan makhluk gaib seperti sosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim dan sunyinya tempat ini ketika malam tiba semakin membuat kuburan Cina Antang nampak menakutkan dan menyeramkan. Keenam, Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember, masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar
ketika berada di sekitar tempat ini. Suster Ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Dan terakhir yang ketujuh, Rumah Sakit Umum Labuang Baji. Selain kuburan, rumah sakit juga sangat lekat dengan kata horor. Tidak terkecuali rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1938 ini. Makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Mitos yang beredar, sosok pocong ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Kamar yang terkenal angker di rumah sakit ini yaitu kamar 2 VIP AUGD Rumah Sakit Labuang Baji, yang merupakan kamar yang di mana gadis tersebut meninggal. Bukan main, Mas Bro, serem kan? Buat kamu yang suka berkunjung ke tempat-tempat horor, wajib mencoba 7 tempat di atas. Oke Mas Bro, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.